Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti manusia normal pada umumnya, seorang santri juga mempunyai perasaan dan berhak untuk jatuh cinta kepada lawan jenis yang mereka sukai. Memang cinta adalah perkara yang sulit dipahami, bukan hanya mereka yang baru mengalami percintaan. Bahkan bagi mereka yang sudah menikah pun, kadang bab cinta selalu menjadi persoalan. Namun di sini bukan masalah perkawinan yang ingin saya bahas, tapi kisah inspiratif kehidupan yang penuh makna dengan hikmah kebijaksanaan dalam memutuskan suatu persoalan. Ya, kisah cinta seorang santri, apalagi mereka yang baru saja menginjak usia remaja. Soal perasaan yang satu ini memang sedikit sulit didefinisikan, apalagi untuk dikendalikan. Bicara soal cinta di lingkungan pondok pesantren, hal itu memang cukup unik. Kalau diingat-ingat agak lucu juga sih, dan kesannya sangat membekas di hati. Hal ini tentunya hanya santri saja yang bisa merasakan dan mengalaminya, keunikan masing-masing dari kisah cintanya. Biasanya dalam sebuah hubungan, yang menjadi kunci adalah suatu komunikasi. Ya, komunikasi. Sebab komunikasi ini sangat penting dalam suatu hubungan. Terkadang salah dalam hal berkomunikasi sedikit saja, hal itu bisa menjadi pertengkaran hebat dan dahsyat bagaikan bom nuklir meledak. Bahkan, salah paham dalam hal berkomunikasi bisa menjadi sebab dua orang yang tadinya saling mencintai berubah menjadi saling membenci. Tapi itu semua tidak berlaku bagi Rijaluddin dan Indah. Mereka adalah sepasang kekasih yang sama-sama mencintai namun tanpa berkomunikasi. Bagaimana tidak, peraturan di pondok pesantren tentu saja dilarang pacaran, apalagi siang malam teleponan. Mereka berdua sama-sama sibuk dengan kegiatan dan aktivitasnya masing-masing. Indah sibuk dengan aktivitasnya mengaji dan mengikuti aturan yang berlaku di asrama. Begitu juga dengan Rijal. Rijal sibuk dengan aktivitasnya di asrama santri putra. Rijal adalah merupakan santri dalam, atau dalam istilah lain abdi dalam Pak Kiai. Kesibukan Rijal fokusnya mengabdi pada Kiai dan keluarga masyayikh. Adapun untuk aturan mengaji, Rijal tidak wajib ditakzir atau dihukum ketika tidak mengikuti dirosah pengajian. Alasannya ya karena Rijal sibuk mengabdi pada keluarga masyayikh. Tapi Rijal punya waktu khusus, yaitu mengaji langsung kepada Pak Kiai di waktu-waktu khusus atau dalam istilah lain ngaji privat. Kisah cinta mereka berdua berawal dari orang tuanya Indah. Waktu itu Indah memasuki jenjang pendidikan SMA jika disetarakan dengan pendidikan formal. Karena di pesantren itu para santri yang lulus memiliki dua ijazah, yaitu ijazah dari negara dan ijazah dari yayasan pondok pesantren. Orang tua Indah, ibunya mengadukan tentang karakter anaknya kepada keluarga masyayikh, bahwa Indah itu Pak Kiai anaknya boros, keras kepala, dan tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya.
Maka ibunya Indah pun menitipkan kepada Masyayikh agar Indah diberikan pendidikan khusus dengan tujuan agar akhlak Indah bisa berubah lebih baik lagi. Setelah pengaduan orang tua Indah selesai, Pak Kiai pun memerintahkan kepada Rijal agar memperhatikan Indah dan memberikan pendidikan khusus, yaitu berupa riado dan pendidikan-pendidikan yang dibutuhkan. Maka sejak itu, orang tua Indah menitipkan uang jajan Indah kepada Bang Rijal. Bang Rijal sebagai abdi dalam santri senior yang dipercaya oleh Pak Kiai. Begitu juga santri-santri kecil lainnya. Uang jajan mereka dipegang oleh Bang Rijal. Maka apabila Indah beserta santri-santri lainnya, jika mereka ingin jajan atau ada kebutuhan lainnya, maka mereka semua wajib izin dan meminta kepada Bang Rijal. Rupanya Bang Rijal seperti layaknya pengganti para orang tua mereka selama di pondok pesantren. Atas amanah orang tuanya, Bang Rijal memanggil Indah untuk memberikan pendidikan khusus. Indah pun datang serta didampingi oleh ketua kamar santriwatinya. Di situ Bang Rijal mengarahkan dan pendidikan khusus pun diberikan kepada Indah. Kata Bang Rijal, "Indah, atas semua pengaduan orang tuamu, maka saya diamanahkan untuk mendidik kamu. Mulai sekarang kamu harus riado, laku prihatin dan lebih serius lagi dalam belajar selama di pondok pesantren ya. Selama 3 bulan pertama kamu harus puasa Senin Kemis, setor hafalan dan wajib membaca rotib yang sudah disusun oleh pesantren, bada asyar dan bada maghrib. Saat semuanya berzikir bersama dengan para santri. Indah, kamu juga wajib sholat malam sebelum tidur ya. Sholat taubat dan sholat hajat selama 3 bulan kamu tidak boleh bolong." Maka Indah pun menjawab, "Iya Bang." Dengan disaksikan oleh ketua kamar santriwati, Indah melanjutkan jawabannya. Indah bakal mengikuti aturan yang sudah tadi abang katakan. Insya Allah 3 bulan ini Indah bakal berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tugas ini Bang. 3 bulan pertama pun berlalu, hingga sampai genap 1 tahun lamanya. Rupanya sedikit banyak perubahan yang terjadi pada diri Indah. Waktu terus berjalan, hari-hari pun terus berganti. Pada saat di waktu yang tepat, orang tua Indah menyambangi datang ke pondok pesantren untuk menengok Indah. Setelah sampai di area pesantren, Indah dan keluarga mereka melampiaskan temu kangen mereka penuh dengan suasana haru dan harmonis. Di ruang temu para tamu wali santri, waktu sudah siang, matahari pun mulai tinggi di atas ubun-ubun. Setelah sholat berjamaah duhur, orang tua Indah meminta izin ingin mengajak Bang Rijaluddin ikut untuk memadu ziarah saat di makam para wali Kanjeng Sunan. Pak Kiai pun mengizinkannya. Sekitar jam 1 siang, mereka semua berangkat dengan mobil Avanza menuju makam para wali di pusat kota. Kini mereka telah sampai di lokasi. Mereka semuanya menuju makam Kanjeng Sunan. Melaksanakan niatnya untuk berziarah, mereka pun semuanya mempersiapkan diri.
duduk berjajar membentuk barisan. Semuanya menghadirkan hati penuh dengan rasa kekhusyuan. Dan sejenak suasana menjadi hening. Pada saat itulah lalu dimulailah Bang Rijal mengawalinya dengan bertawasul. Bang Rijal bertawasul hadiah Al-Fatihah kepada Nabi dan Rasul, lalu kepada para malaikat, juga kepada para ulama min auliya billah, serta juga menghadiahkan kepada para orang-orang soleh, khususan sohibul wilayah. Selain itu juga hadiah Fatihah untuk para masyayikh pondok pesantren, juga kepada para ahli kubur semuanya, khususan para leluhur keluarga masing-masing, serta hadiah kepada orang-orang yang masih hidup, baik para masyayikh ataupun keluarga masing-masing. Semuanya memberikan doa terbaik, doa keselamatan muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahum al-fatihah. Dilanjutkan baca Yasin, tahlil dan doa bersama. Setelah sejenak menghening, memanjatkan doa pun selesai. Setelah itu sejenak suasana menjadi hening. Memanjatkan doa masing-masing di dalam hati mereka. Saat memanjatkan doa itu selesai, mereka bergegas bangkit menuju keluar area pemakaman Kanjeng Sunan. Semuanya berjalan. Sambil berjalan, Mama Indah berucap kepada semuanya, mengajak semuanya makan-makan. Lalu mobil pun siap melaju menuju pusat perbelanjaan di suatu titik kota. Setelah sampai, mereka semuanya makan bersama di restoran. Suasana nampaknya begitu ramai, riang gembira, ceria, penuh dengan kehangatan. Sambil bersantai-santai setelah semuanya selesai makan, maka mamanya Indah menanyakan sesuatu hal kepada Indah tentang perubahan dan perkembangannya selama hampir 2 tahun selama Indah riadu. Bang Rijal yang mendidik, beliau menyimak dan semuanya pun mendengarkan tentang perkembangan dan perubahan akhlak Indah selama awal aliyah sampai berakhirnya masa pendidikan aliyahnya Indah. Liburan pun tiba, tahun ajaran baru sudah dibuka. Rupanya semenjak liburan di pondok pesantren, Indah banyak menghabiskan waktunya bersama dengan ibunya. Indah cerita panjang lebar terkait masa belajarnya di pesantren. Indah menceritakan semuanya, sebab-sebab perubahan drastis selama masa riado. Indah menceritakan semuanya tentang masa belajarnya dalam menguasai beberapa kitab kuning yang ia pelajarinya. Indah mulai cerita, mengungkapkan buah yang diperoleh serta hikmahnya selama riado. Menurut Indah, bahwa hidup itu yang terbaik adalah hidup alamiah secara kesederhanaan. Laku prihatin yang ditempuhnya menemukan hikmah bahwa hidup sederhana ala pesantren adalah cara terbaik dalam memahami arti hidup yang sejati. Sholat malam yang Indah kerjakan membuahkan hikmah, kejernihan hati, dan kecerdasan otaknya dalam masa belajarnya. Berbagai hafalan kitab-kitab kuning, Indah dengan mudahnya menguasai tanpa harus susah payah. Begitu juga riadoh puasa sunnah.
membuatnya merasakan nikmatnya dalam beribadah, serta betapa nikmatnya kedekatannya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunya menyimak penuh dengan haru. Tanpa terasa tetesan air mata bahagia seorang ibu menetes mendengarkan putrinya bercerita. Suasana begitu sejuk, tanpa terasa terdengarlah suara azan. Rupanya waktu maghrib telah tiba. Indah yang sudah terbiasa berpuasa, ibunya segera menyiapkan sajian makanan untuk putrinya berbuka puasa. Selesai berbuka, setelah itu mereka berdua sholat maghrib berjamaah. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Indah yang baru keluar dari kamarnya dipanggil oleh ibunya. Lalu Indah pun menghampiri ibunya yang sedang duduk di ruang tamu. Ibu Indah langsung menanyakan, "Indah, bagaimana sikap Bang Rijal terhadapku?" Ibu merasa kalian berdua menyembunyikan sesuatu dari ibu. Jika memang firasat ibu itu benar, maka ceritakanlah pada ibu. Indah pun sejenak terdiam, antara gugup dan tersenyum manis. Beberapa saat kemudian, Indah membuka suara dan Indah berkata, "Ibu menanyakan apa soal Bang Rijal?" Ibunya pun menyahut, "Ibu merasa kamu menyimpan rasa cinta pada Bang Rijal." Ibu itu sudah berpengalaman, nak. Ibu paham betul bagaimana dirimu. Ibu memperhatikan semuanya. Indah pun tersenyum sambil memeluk hangat ibunya. "Baiklah ibu, maafkan Indah jika selama ini Indah menyembunyikan sesuatu dari ibu. Karena ini tentang perasaan Bu, Indah malu." Sambil tersenyum dan mengelus kepala anaknya. "Ceritakanlah nak, kamu sudah cukup dewasa dan ibu mengerti dunia masa-masa remaja." "Baiklah ibu," kata Indah. "Sebenarnya Indah itu mencintai dan menyayangi Bang Rijal, Bu. Semenjak Bang Rijal membimbing dengan perhatian khusus, Indah merasa Bang Rijal sangat peduli pada Indah. Sikap Bang Rijal yang baik, akhlaknya yang mulia, membuat Indah jatuh hati, Bu, sama Bang Rijal." Ibunya pun tersenyum bahagia. Terus lanjutkan ceritanya, nak. "Tapi Bu, Indah malu, Bu," kata Indah. "Indah pernah, Bu, memberanikan diri menuliskan sebuah surat cinta untuk Bang Rijal. Indah menyatakan dalam surat itu beberapa perasaan yang sudah tidak bisa lagi Indah pendam selama ini. Indah menanyakan lewat surat itu, apakah Bang Rijal merasakan hal yang sama seperti yang Indah rasakan saat ini. Apakah Bang Rijal sayang sama Indah? Tapi Bu, kata Indah, balasan Bang Rijal dalam suratnya, Bang Rijal juga sayang sama Indah, tapi sebagai rasa sayang seperti menyayangi adiknya. Indah cemberut, namun ibunya tersenyum mendengarkannya. Lanjut Indah, apakah Bang Rijal gak cinta sama Indah, Bu? Apakah Indah ini kurang cantik atau bagaimana, Bu? Ibunya hanya senyum-senyum saja mendengar cerita anaknya itu. Antara haru dan bahagia, begitulah perasaan seorang ibu terhadap anak. Lalu ibunya berkata kepada Indah, "Anakku sayang, Bang Rijal juga merasakan hal yang sama kok, seperti yang kamu rasakan, sayang. Bang Rijal juga mencintai kamu dan sangat menyayangi kamu, Indah.
Hanya saja anakku, kamu harus mengerti dan harus bisa berpikir secara dewasa sayang. Bang Rijal itu harus profesional. Bang Rijal harus bijak dalam menyimpulkan sesuatu. Dia sangat berhati-hati dalam berucap. Jangan sampai memberikan harapan palsu kepada wanita yang ia cintainya. Indah kan tahu sendiri bagaimana aktivitas Bang Rijal di pondok pesantren. Tanggung jawab Bang Rijal dalam mengemban amanah dari Pak Kiai. Bang Rijal memikirkan semua hal yang berkaitan dengan pondok pesantren. Bang Rijal menulis dan mencatat kebutuhan dapur untuk makan para santri. Bang Rijal mencatat tagihan listrik, juga kesibukan mengajar dan kesibukan-kesibukan lainnya. Jadi Indah harus bisa berpikir secara dewasa ya sayang. Indah harus pandai membaca situasi dan kondisi Bang Rijal. Indah tetap memeluk sambil mendengar nasihat ibunya. Tapi ibu sangat mendukung sekali hubungan kalian berdua sayang. Dan ibu juga sangat bahagia mendengar kabar ini. Alasan ibu adalah yang pertama, Bang Rijal setidaknya mampu membawa diri kamu lebih baik sayang. Perubahan sikap dan akhlak kamu yang dulu dengan sekarang itu jauh sangat berbeda semenjak kamu dididik oleh Bang Rijal. Alasan ibu yang kedua, tanpa kamu sadari, ibu melihat bahwa tanggung jawab Bang Rijal terhadap amanah Pak Kiai itu merupakan suatu pendidikan yang luar biasa. Secara tidak langsung, anak remaja yang usianya masih sangat muda, umumnya mereka menghabiskan waktunya untuk bermain, nongkrong di pinggir jalan, bermain gitar, pulang-pulang pagi hari. Tapi lihat cara Pak Kiai mendidik Bang Rijal. Usianya masih usia remaja yang relatif egonya masih terlalu tinggi. Tapi saat Pak Kiai memberikan amanah sebagai beban tanggung jawab, ternyata Bang Rijal mampu dan bisa menjalankan semuanya dengan baik. Inilah alasan ibu mendukung hubungan kalian berdua sayang. Indah, kata ibunya, laki-laki itu memang harus seperti itu. Laki-laki yang sudah terbiasa dididik sejak dini dan diasah jiwanya, insya Allah Indah, suatu saat nanti dia pasti akan menjadi pemimpin. Dan ibu yakin Bang Rijal bisa memimpin keluarganya dan bisa membawa anak istrinya menuju jalan yang diridhai Allah. Amin ya robbal alamin, kata Indah. Mohon doanya ibu, mudah-mudahan Indah sama Bang Rijal berjodoh ya bu. Dan mudah-mudahan Bang Rijal menjadi sosok pemimpin yang baik seperti yang ibu katakan. Amin, kata ibunya. Tapi bu, kata Indah, Indah ingin kepastian dari Bang Rijal. Setidaknya kepastian ini membuat ikatan keseriusan hubungan ini bu. Dan kepastian dari Bang Rijal itu sangat penting bagi Indah, agar hati Indah itu terasa nyaman saat Bang Rijal bisa memastikan tentang hubungan ini ke depannya. Baik anakku, kata ibunya, nanti saat kamu kembali ke pesantren mengurus semua surat ijazah dan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk mendaftar di universitas, ibu akan membicarakan ini semuanya dengan Bang Rijal. Waktu liburan pun selesai. Kini saatnya Indah kembali ke pondok pesantren. Semuanya sudah disiapkan. Pagi-pagi buta ayah Indah menyalakan mobil Avanza hitam. Semuanya sudah siap, maka melajulah berangkat menuju ke pondok pesantren.
Selanjutnya, Indah akan melanjutkan pendidikannya di Universitas Bidan Keperawatan, sedangkan Rijaluddin diperintah oleh keluarga Masyayikh untuk ikut menemani Gus Kecil, putra Pak Kiai, menimba ilmu di pondok pesantren Jawa bagian timur. Ibu Indah ingin mengobrol serius terkait hubungan kisah cinta anaknya, sebagai tanda keseriusan bahwa Bang Rijal harus bisa memberikan kepastian hubungan ini untuk kedepannya. Lalu mereka semua sepakat untuk membicarakannya, tapi di luar area pesantren. Mereka semua berangkat ke pusat kota mencari tempat dan suasana yang tepat untuk membahas asmara cintanya. Lalu, bagaimanakah untuk kedepannya hubungan kisah cinta antara Rijaluddin dengan Indah? Ini, tapi jangan lupa guys, itu gratis, gak ada ruginya.